Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaki, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan niat. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Secara ringkas, tidak ada lain di dalam saya menjadikan jin dan manusia itu kecuali hanya semata-mata untuk mengabdi, menghambakan diri kepada saya. Setengah daripada tafsir mengatakan agar ma'rifah, mengerti, menyadari tentang siapa hakikat atau jati dirinya dan siapa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Kalau sudah beribadah, Allah Ta'ala berfirman lagi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dalam firman yang lain, Allah Ta'ala berfirman, "Fa'budillah mukhlishan lahuddin." Di dalam kita beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dengan ikhlas. Berkenaan dengan ikhlas, dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah." Ya.
sesungguhnya terangkumnya, ya, bisa dirangkum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala setiap amal itu dengan niatnya, ya. Wa fi riwayatin, ya, di dalam riwayat yang lain dikatakan bin niyat, ya, dengan kata jamak. Suatu amal itu juga akan mengikut terangkum di sisi Allah dengan berapa niat yang dikehendakinya. Adanya suatu niat itu apa? Adalah timbulnya suatu kemauan. Karena itu dalam Al-Qur'anul Karim sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Diberi firman oleh Allah, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha Muhammad. Kamu jangan sekali-sekali menolak, ya. Kata-kata menolak itu banyak. Bisa mengusir, bisa menghalau, bisa tidak menganggap, bisa mensepelekan. Kan ada gitu kan? Ya. Terhadap orang-orang yang berdoa, orang-orang yang pagi hari dan sore berzikir, berdoa kepada Allah. Yang diinginkan apa? Yuriduna wajhah, hanya semata-mata zat Allah. Ini yuriduna ini yang dinamakan niyah. Banyak kadang-kadang orang tuh nyepelekan ini. Ya kan ya? Kadang-kadang ya subhanallah. Ya, ini subhanallah saya katakan itu apa? Ya. Posisi kedudukannya. Ya, posisi keberadaannya itu kadang-kadang itu duduk dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah sudah merasa berbeda, merasa lain. Ya, saya siapa? Saya mesti duduk di daratan ini. Hati-hati nih. Ya, untuk menghadap kepada Allah itu tidak ada deratan-deratan untuk si ini itu tuh nggak ada. Ya, sama dengan soft sholat. Siapa yang datang dulu ya dulu, silakan. Ini tempatnya Bapak Presiden, Bapak Menteri, anak aja loh. Gak ada begitu tuh. Ya, ini karena ini orang mencari fadilah. Ya, malah dalam hukum fikih kalau sampai ada orang yang nggak ada sejadahnya ada, buang aja. Enak emangnya lo yang punya kaplingan ini. Ya, ini jangan sampai menimbulkan suatu apa lain daripada dirinya. Apa? Makanya dalam satu ayat yang lain tentang menunjukkan bahwa niat itu adalah iradah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya diberi satu firman oleh Allah, wasbir. Nah, coba. Nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Tapi kalau kamu sudah di samping kamu jangan menolak, jangan mensepelekan Muhammad, ya, kumpul yang sabar. Ya, disuruh sabar. Kenapa? Karena ada sesuatu di situ, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Yang sabar Muhammad dengan orang-orang yang berdoa berzikir kepada Allah pagi hari hanya semata-mata karena Allah. Ada apa sih orang berdoa berzikir kok saya suruh sabar? Apa memangnya ada sesuatu yang nggak enak? Ada sesuatu yang nggak pantas? Ya,
Cari Rasulullah, fakharaja yaltamisuhum, mencari. Orang diajak kumpul-kumpul berzikir, berdoa kepada Allah yang tanpa tendensi apapun, hanya semata-mata kepada Allah. Jangan tunggu diundang. Ya, Rasulullah tuh mencari. Ini enggak ada undangan, yai, enggak ada jemputan, kayak resepsi aja loh. Ya? Coba mau ke surga apa enggak? Apa Anda itu ingin ke surga tunggu disuruh? Surganya mau, ya masuknya mau, pintunya nggak dimasukin. Mencari, Rasulullah tuh mencari, ada apa, ya kan ya. Begitu mendapatkan, ikut duduk Rasulullah. Begitu ikut duduk, ya melihat Rasulullah. Wa minhum sasirur ras. Salah satu sahabat itu rambutnya apa? Kusut. Ya, jangan lagi beli minyak parfum, ya toning, ya beli sisir aja nggak mampu dan nggak sempat. Ya, wa minhum jaful jilid, dilihat lagi oleh Rasulullah, tangannya kasar. Ya, orang-orang susah. Ya, ekonominya begitu sedihnya. Wa minhum dzaubil wahid, hanya punya baju satu-satunya. Dilihat oleh Rasulullah, coba bajunya tuh kemarin ini, kok sekarang ini. Ya, saya juga begitu kok, yai. Apa? Kalau ibadah ke Allah bajunya ya ini. Tapi kalau ke plaza saya ganti terus. Lain. Ya, kita belum yang punya. Nggak pernah diniatin kayak gitu. Nggak, sekarang mau ke Tanah Abang, mau ke ini, besok hari Jumat, besok mau bulan puasa, karena memuliakan bulan puasa saya beli mau kena baru, saya beli. Nggak pernah. Coba kalau arisan dibaruin. Nah, ini harus kita sadari. Mau pergi mana Bu? Pak, nanti mau resepsi. Kira-kira resepsi itu biasanya habis maghrib atau pagi hari? Maghrib. Kira-kira kalau pakai baju baru mau pergi resepsi, bajunya tuh dipakai sesudah sembahyang maghrib apa sudah sebelumnya? Kita tanyakan. Pernah kalau kita mau pergi, ya, mau sembahyang sekalian deh, mau ganti baju baru, sembahyang langsung pergi. Jarang. Mesti nanti sesudah sembahyang baru pakai ganti baju baru. Dipercantiknya sampai apa? Ya betul apa tidak? Ditanyakan karena apa? Takut kusut. Kusut sembahyang, kusut kepada Allah nggak mau. Ya, tapi kusut sama mikrolet mau. Ya, ini kita pertanyakan, nggak sadar kan? Nggak sadar jadi satu. Sembayang, ya ini celana ke kantor, celana cari uang, ya ini celana nonton, ya ini celana untuk pacaran, ya ini celana untuk Jumatan. Bingung malaikat. Apa enggak baik, apa salah ya? Enggak ngomong soal salah. Ya, jangan ngomong tentang syariat. Tarekat itu enggak bahas tentang syariat. Syariat itu pasti harus dipenuhi. Ini masalah kesempurnaan kok. Ya. Ini Rasulullah, ya, begitu melihat bajunya nggak pernah ganti-ganti, nangis Rasulullah, nangis di samping bahagia. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati kata wa amaroni an asburu nafsi ma'ahum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Engkau telah menjadikan umatku ya Allah begitu susah, begitu melarat menderitanya ya Allah, tapi masih menyempatkan diri untuk berzikir, beribadah kepadamu ya Allah. Dan alhamdulillah yang kedua kali ya Allah. Kenapa? Aku engkau suruh agar bersabar mau berkumpul-kumpul dengan mereka. Di ayat itu sudah
dikatakan, Muhammad kamu jangan menolak, jangan mensepelekan, ya, jangan mengejek, jangan menganggap rendah, dan kamu yang sabar bersama mereka Muhammad, yang berdoa berzikir pagi dan hari. Kenapa Al-Quran mengatakan pagi dan hari? Ya, pagi dan sore hari, kenapa? Kira-kira pagi itu waktunya cari duit apa enggak? Waktunya cari kehidupan apa enggak? Waktunya ada urusan apa enggak? Ya. Terus waktu sore hari, apa waktunya capek apa enggak? Tapi di sini ditekankan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan itu semua dulu. Apalagi cuma sebulan sekali, apalagi 2 bulan 3 bulan sekali, apalagi 1 minggu, apalagi 1 tahun sekali. Masa kita tidak menyempatkan diri? Keterlaluan, mau nurutin sibuk. Mana orang gak sibuk? Makin kaya makin tinggi kedudukannya, makin sibuk kok. Kira-kira kita lebih banyak mana orang-orang yang begitu maju bisnisnya, begitu tinggi kedudukannya? Lebih banyak mana di rumahnya dengan di luar rumah? Ya, iya. Ya, yang di rumah itu cuma dapat capeknya aja kok, tidur ngorok, kesenggol sedikit marah. Ya, semuanya serba siap. Ya, kayak bayi yang kumisan. Ya, ini bayi pelawak namanya itu. Ya, hal-hal begini ini kadang-kadang ini begitu disiapkan pagi hari begini, ya nggak disempat-sempatkan. Nanti dulu kata Al Imam Sahal At-Tastari radhiyallahu an, siru ilallah urjan wa makasira wa la tantadhiru sihah fa inna intidhar sihah bitala. Kalau berangkat kepada Allah, jangan nunggu selesai dan beres. Ya, pincang-pincang, kurang-kurang, pecah-pecah, berangkat. Ya, jangan nunggu beres. Orang nunggu beres nggak mungkin. Malah dijamin oleh hadis Al-Qudsi. Apa kata Allah? Ana indal munkasirati qulubuhum li ajli. Saya selalu berdampingan dengan orang-orang yang hatinya pecah, yang hatinya sedih, yang hatinya kepepet-mepet hanya semata-mata karena saya. Itu justru satu kesempatan. Ini coba kalau kita bayangin, jadi sempatkan, ya, jangan ditolak deh, jangan dipilihkan. Itu kadang-kadang ini ada orang zikir apa ini, makanya yang kebanyakan itu apa, mengikut dengan kebuktian seperti ini apa? Justru orang yang orang yang kurang mampu atau rezekinya secukupnya itu lebih mudah untuk diajak berzikir kepada Allah. Malah kadang-kadang orang-orang itu mempunyai pemikiran, mereka kan nggak punya kerjaan, mereka kan sebetulnya kan lagi nggak punya kesibukan. Kalau aku ini kan sibuk. Kesibukan apapun, kerja apapun, kebutuhannya cuma satu kok, untuk memenuhi kehidupan di dalam hidupnya. Justru orang yang nggak punya itu justru lebih susah, lebih sibuk sepatutnya itu. Ya, jadi jangan menyalahkan orang-orang yang di atas angin ini. Ya kan? Nah, kok bisa begini ya? Ya dikembalikan ke satu. Apa kembalinya itu? Kenyataannya makin mereka itu makin tinggi dan makin sibuk, ya kan ya, makin menurun keyakinannya kepada Allah sebetulnya itu. Ya, makin rendah. Akhirnya sombongnya, Masya Allah, sama saja saya begini-begini ini kan juga karena Allah. Sudah cukup lah, saya nggak perlu ikut zikir, nggak perlu memeriahkan ini membaca sholawat, kumpul-kumpul, tidaklah. Yang penting perlu apa kamu? Akan saya beri deh biayanya. Butuh berapa uang? Lain. Itu mendapatkan pahala tentang berzikir dan kumpul berzikir itu
lebih daripada pahala untuk mendapatkan rahasia dan terangnya hati dari Allah. Dari Allah itu lain dong. Ya kan ya? Atau mau ngumpul dengan kasih bantu. Ini kira-kira banyak nggak orang yang kaya-kaya begitu? Dikira sudah cukup minta infak apa, minta bantuan apa, minta kekayaan apa? Lain. Ya, hati-hati. Gimana Pak Sufyan? Jadi apa? Jadi ini semua ini menunjukkan betapa pentingnya dan betapa besarnya, agungnya suatu niat ya. Jadi mari ya, gimana cara mempertemukan niat dengan ikhlas ya? Apakah ini dipisah, apakah jadi satu ya? Di dalam Al-Quranul Karim ya, perintah-perintah Allah terhadap hambanya untuk ibadah, berbakti, mengabdi kepada Allah dengan ikhlas, itu menunjukkan apa? Bahwa semuanya itu mengarah kepada wajibnya niat di dalam ibadah. Karena keberadaan ikhlas itu sendiri la yatahaqqaq bidunin niyah, tidak akan tepat sasarannya apa? Tanpa adanya niat. Gitu. Nah, dalam hal ini ya, mazhab ahlus sunnah wal jamaah ya, ya memberi suatu arahan. Diarahkan kemana? Diarahkan adanya suatu kewajiban di dalam melaksanakan ibadah itu sebetulnya itu apa? Bukan hanya untuk dirinya itu mendapatkan pahala dan dirinya itu terselamatkan dari api neraka, itu tidak. Adanya diwajibkan itu hanya satu aja, semata-mata untuk melaksanakan hak-hak Allah yang telah menghidupkan dan memberi kehidupan kepada kita ya. Melaksanakannya itu berbentuk apa? Berbentuk pengabdian kepada Allah. Ya, itu aja sebetulnya itu. Saya telah dihidupkan oleh Allah. Telah diberi kehidupan oleh Allah. Telah digini-ginikan oleh Allah. Ya, agar saya ini bisa mensyukuri semua ini, maka terbentuklah suatu tuntunan-tuntunan, tata cara di dalam kita beribadah, mengabdi kepada Allah. Ini li'adai haqqir rububiyah wal qiyam bimaqamil ubudiyah. Ini saja sebetulnya. Ya. Lah kalau Anda itu tidak seperti ini, ya, hanya cuman menunjukkan suatu acara ritual aja. Ya, pokoknya saya begini, pokoknya pentingnya saya melaksanakan ini. Secara zahir itu tidak bisa diterima oleh Allah. Dalam Al-Quranul Karim dikatakan oleh Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Pengorbananmu, darah dan daging kurbanmu yang telah engkau kurbankan tidak akan sampai, tidak akan dapat engkau peroleh dari Allah tanpa melalui takwa Allah. Takwa Allah itu apa? Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, artinya itu apa? Niat. Kita coba dikembangkan. Gimana Pak Sufyan?
Ya. Ayo dikembangkan. Nggak bisa dipisahkan. Ya, salah contoh daripada tidak bisa dipisahkan, ya, dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa fi riwayatin, walakin yanzuru ila niyatikum. Allah Ta'ala tidak akan melihat, tidak akan memperhatikan, tidak akan menganggap apa-apa yang bentuk lahiriah. Tidak. Tapi yang dilihat oleh Allah itu apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Hatimu bagaimana? Kalau sudah hatimu benar, yang nomor dua apa yang dilihat oleh Allah? Wa a'malikum, bagaimana amal-amalmu? Sesuai enggak dengan konsep syariat? Sesuai enggak dengan konsep sunnatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang ditanyakan. Gitu. Makanya ini di dalam thariqah itu ada salah satu pedoman, ya. Salah satu orang itu paling tidak, ya, menjadi hamba Allah yang soleh. Orang itu adalah az-zikr, berzikir. Nah, landasan zikir bisa dikatakan berzikir kepada Allah, wa bisatuhu al-amalus salih. Harus berbentuk amal-amal yang memang telah disyariatkan oleh Allah, yang telah dilaksanakan oleh sunnatul Rasul. Jadi tidak boleh kadang-kadang yang penting saya ini kan karena Allah, yang penting saya ini kan telah begini begitu, yang penting saya telah ingat kepada Allah, yang penting saya ini telah sampai di sisi Allah. Tapi acara ritualnya yang dia kerjakan tidak sesuai dengan syariat Allah, dengan sunnatul Rasul, itu bukan berarti ingat kepada Allah. Jadi kadang-kadang ada kan orang apa? Orang ahlul batin, orang kejawen. Ya, ada. Tujuan orang ibadah itu apa sih? Jangan lagi ibadah. Sampai dalam Al-Quran dikatakan aqimis sholata li dzikri. Tujuan orang menegakkan sholat itu untuk zikir kepada Allah. Muaranya itu ke satu, keinget kepada Allah. Saya sudah ingat kok. Ngapain? Pakai sembahyang, pakai segala pun. Ada kadang-kadang penyakit begitu tuh. Ada apa tidak? Terus diem diri. Saya punya kawan dulu begitu juga. Waktu puasa dia makan apple, ya, makan kue, makan ini, macam-macam dimakan, kacang. Saya bilang, kamu puasa? Puasa saya. Lu kok makan? Oh, saya nggak makan ini. Yang namanya makan itu nasi. Oh iya, nggak makan, kamu nyocok. Istilah-istilah begitu-begitu itu loh. Ya, ini hati-hati. Kadang-kadang kejawen itu begini. Ya, halus sekali. Ya, dia itu apa? Melihat apa kenyataan. Dan dia tidak tahu kenyataan itu dari mana. Dari Allah, apa dari malaikat, apa dari setan, apa dari akal, apa dari ilmu imajinasinya, apa dari hawa nafsu. Tidak tahu. Kenyataannya kamu harus begini. Kalau kamu nggak tidur begini, hati-hati, harus buka pintu. Kalau maghrib apa? Coba lihat kadang-kadang di pedesaan itu ya. Kalau mau maghrib itu kan semua pintu dibuka, TV-nya dihidupkan, tapi orangnya satu pun nggak ada. Ya, jangan ditutup. Itu tolak tamu namanya. Pandai, dan betul kenyataannya itu dibuktikan dengan kenyataan. Tapi yang banyak apa? Melanggar dari syariatullah. Kalau di syariat nggak begitu, apalagi sunnatul Rasul.
tutup pintu kalau mau maghrib, jangan sampai kemasukan ini itu. Gitu. Ini nggak anu. Jadi dulu itu sudah ada, udah ribuan tahun dulu, waktu Syekh Junaid radhiyallahu an, ya, ada orang bermatur pada Syekh Junaid, ya Syekh Junaid al-Baghdadi, ini ada orang kata-katanya nggak perlu mengamalkan segala macam amaliyah zahiriyah karena dirinya telah sampai, katanya. Dijawab oleh Syekh Junaid, ya, katakan, ya memang telah sampai kok. Kemana? Ke neraka, gitu. Yang Rasulullah sendiri telah dijamin oleh Allah sampai bengkak kakinya untuk bersyariat kepada Allah, bermengabdi kepada Allah, kok apalagi kita. Lah, ini hati-hati, ini harus ada sesuai. Yang penting saya karena Allah, yang penting saya ini sebetulnya tidak ada lain kecuali kepada Allah. Tapi di dalam gerak-geriknya, di dalam pergaulannya, di dalam kehidupannya tidak sesuai dengan akhlakul Rasul. Ini nggak benar begini. Ini membawa nama Allah, membawa nama agama, tapi untuk kepentingan pribadi. Ini banyak sekarang begini ini. Ya, akhirnya menjadi apa? Menjadi pemimpin eksekutif. Ya. Eksklusif. Gitu. Apa ya? Halo. Tak pikir dari sini. Inilah. Ya. Jadi itu kebesaran niat. Malah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innama yub'atsun nas ala niyatihim. Kelak kita dibangkitkan oleh Allah, dan diperhatikan yang dilihat oleh Allah adalah niatnya. Oke. Ini menunjukkan apa? Selama ini yang kita sadari apa yang dinamakan takwa Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu hukum zahir. Ya, sama dengan kita dilindungi, dihargai kalau kita membaca syahadat. Tapi apakah kita jadi orang munafik atau enggak? Bukan urusan kita, nanti Allah yang punya urusan. Begitu pula apa kata ibadah kita, perjuangan kita, dan kita menjauhi larangan Allah, itu betul-betul takwa Allah? Belum tentu. Nanti yang dilihat apa yang ada di lubuk dalam hatimu. Betul-betul husnun niyah, baik niatnya apa tidak kepada Allah. Kalau tidak. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak 7 turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah, pengampunan oleh Allah, mendapatkan barakah, mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan. Di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita,
Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah. Di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke hariban Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunul khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين قرة أعين قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.